Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Seperti biasanya kita akan merakit lagi sebuah peralatan yang bisa kita rakit. Oke, kali ini kita akan rakit sebuah kipas blower cordless yang pastinya dengan komponen dan bahan yang sangat sederhana. Untuk hasilnya tentu masih kalah dengan kipas blower cordless yang dijual oleh pabrikan. Karena untuk kipas blower rakitan ini untuk tenaga anginnya tidak terlalu kencang, namun setidaknya bisa membantu kita dalam mengerjakan berbagai hal. Oke, ini sebagai contoh untuk menghidupkan sebuah arang, kita tidak perlu lagi menggunakan kipas manual, melainkan kita bisa menggunakan kipas blower rakitan kita sendiri. Dan tentunya untuk hasilnya sangat memuaskan, untuk arang bisa terbakar dengan cepat berkat dari kipas blower rakitan kita sendiri. Oke, untuk fungsi berikutnya, alat ini cocok untuk menghilangkan debu dari berbagai macam peralatan. Oke, fungsi berikutnya, alat ini juga cocok kita gunakan untuk menghilangkan air setelah kita mencuci motor maupun mobil. Dan tentunya untuk kipas blower cordless ini sudah memiliki indikator baterai. Jadi kita bisa tahu untuk kapasitas baterai yang masih tersisa. Selain itu kita juga bisa mengatur untuk kecepatan yang kita inginkan, mulai dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Lalu di bagian depan ini ada sebuah tombol, yaitu tombol untuk memfungsikan mode turbo. Oke men, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi dan kegunaannya. Mari kita lanjut untuk komponen yang saya gunakan dan pastinya bagaimana cara merangkainya. Dan jika teman-teman ingin memberi saran, silahkan tulis di kolom komentar untuk alat ini kurang apa. Pastinya kurang banyak sekali. Oh ya, untuk link pembelian dari beberapa komponen yang saya gunakan tentunya sudah saya letakkan di kolom deskripsi video. Oke men, kita lanjut untuk review satu persatu komponen yang saya gunakan. Kebetulan untuk komponennya ini cukup sederhana sekali. Oke, yang pertama ini saya memanfaatkan sebuah baterai. Ini kebetulan juga untuk baterainya saya menggunakan baterai impact dari APR. Yang saya pakai ini tipe 88 VF. Untuk output voltasenya di 20 volt. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan baterai jenis LXT yang lain. Oke, selanjutnya yaitu adapter atau soket baterai cordless. Ini yang tipe LXT, jadi bisa kita pasang di semua jenis baterai impact ataupun bore cordless yang LXT tentunya. Di atas itu ada positif dan negatif untuk output voltasenya. Untuk harga dari soketnya ini sekitar Rp42.000. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah kipas high speed 12 volt untuk ampernya di 1,5 ampere. Oke, jika kalian membeli kipas high speed model seperti ini, pastikan untuk sisi depan ada sirip-sirip angin seperti ini men. Ini berpengaruh terhadap hembusan angin yang dikeluarkan. Untuk ukurannya ini di 6x6 cm, lalu untuk tebalnya kurang lebih 4 cm. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah pipa shock yang input dan outputnya ini berbeda. Untuk ukurannya ini di 1,25 inch atau 1/4 inch. Ini kebetulan saya ngukurnya pakai milimeter. Kalau kita ukur pakai inci ini di 1/4 inch. Sedangkan yang besar ini adalah 2,5 inch ya men. Kalau kita hitung dengan milimeter ini di 60 mm. Untuk harganya ini sekitar 7.500-an. Lanjut untuk pegangannya, saya menggunakan pipa PVC juga. Untuk ukurannya ini di 1,5 inch. Kebetulan ini punya saya bekas dan kalian bisa menggunakan pipa jenis apapun. Oke, lanjut untuk komponennya, saya menggunakan sebuah motor speed controller. Bentuknya seperti ini, kecil, untuk harganya murah cuman 10 ribuan. Berikutnya saya juga pakai modul step down. Jadi tujuannya untuk menurunkan tegangan dari baterai agar sesuai dengan tegangan kipas yang kita gunakan. Kebetulan untuk kipasnya sendiri kita pakai kipas yang 12 volt. Oke, berikutnya saya juga pakai indikator baterai yang 5S seperti ini. Ini bisa digunakan di tegangan 18 volt, 20 hingga 21 volt. Lalu satu buah saklar pencet seperti ini. Itu adalah saklar on off dan lem Korea atau lem terkuat di dunia. Berikutnya saya juga pakai grill kipas seperti ini, ukuran 4x4 yang sesuai dengan ukuran kipas high speed yang kita pakai. Setelah itu tidak lupa untuk mur dan bautnya untuk mengunci grill kipasnya. Lalu yang terakhir saya juga pakai lembaran pipa PVC seperti ini. Nanti akan kita pakai untuk cover soket baterai LXT. Oke, langsung saja ke proses perangkaiannya. Oke men, untuk langkah awal kita kerjakan terlebih dahulu di bagian perpipaan. Jadi nanti kurang lebih akan saya letakkan di sini untuk pipa yang beda ukuran.
Sebelumnya akan saya beri tanda terlebih dahulu. Lalu setelah itu akan saya potong menggunakan mesin gerinda. Untuk mata potongnya saya menggunakan mata potong cutting wheel. Jika sudah selesai kurang lebih nanti akan seperti ini. Oh ya, ini sebelumnya sudah saya potong terlebih dahulu. Untuk bagian bawah akan saya potong sedikit miring. Dan nanti jika kita tempelkan kurang lebih seperti ini. Tinggal kita lem saja nanti. Lalu di bagian sini sudah saya berikan tanda untuk lubang potensio dan juga saklar. Oh ya, untuk panjang potongannya yaitu 14 cm. Oke, lanjut, ini akan saya lubangi menggunakan mata bor spiral untuk tempat lubang potensio. Sedangkan yang sisi satunya akan saya lubangi juga untuk tempat saklar. Oke, jika sudah selesai kurang lebih seperti ini. Yang depan ini saklar, yang belakang nanti untuk potensio. Setelah itu kita lanjut ke proses pemasangan cover dari soket baterai LXT. Untuk lembaran pipa PVC ini akan saya berikan sedikit tanda. Lalu akan saya potong menggunakan gunting baja ringan. Lalu kita berikan tanda sesuai dengan pola dari soket baterainya. Lalu akan saya bakar menggunakan korek seperti ini saja, men. Dan sedikit saya tekuk untuk mengikuti bentuk dari soket baterainya. Jika sudah kurang lebih hasilnya seperti ini, men. Sudah mulai mirip, lalu tinggal kita potong saja, kita rapikan sesuai dengan gambar yang sudah kita tandai. Oke, jadi ini hasil akhirnya sudah sangat mirip dan kebetulan juga sudah saya amplas agar lebih rapi dan pastinya lebih menawan. Oke, selanjutnya kita pasang untuk bagian indikator baterai. Seperti biasa kita berikan tanda sedikit seperti ini menggunakan ballpoint atau sejenisnya. Lalu untuk melubanginya saya menggunakan mata bor serbaguna. Jadi mata bor serbaguna ini bisa kita gunakan untuk melubangi dan juga membuat sebuah pola. Jika sudah selesai hasilnya sangat pas sekali ya, men. Ini bisa masuk melalui lubang bagian bawah dan hasilnya cukup lumayan rapi. Lalu untuk merekatkan saya menggunakan lem serbaguna atau lem terkuat di dunia seperti ini. Setelah itu untuk bagian modul dari indikator baterai tinggal kita letakkan di bagian belakang. Lalu kita rekatkan menggunakan lem bakar saja seperti ini, men. Ini akan jauh lebih praktis dan pastinya akan merekat lebih kuat. Kurang lebih hasilnya seperti ini jika sudah selesai. Oke, lanjut untuk bagian pipanya. Ini kita letakkan seperti ini. Lalu kita lem menggunakan lem terkuat di dunia. Usahakan untuk pengeleman memutar secara merata, men. Jika sudah di bagian bawahnya kita berikan lubang. Kebetulan saya pakai mata bor Hulso untuk melubanginya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada lubang untuk tempat kabelnya nanti. Lalu seperti ini, men, jika kita tempelkan. Sedangkan untuk bagian tempat kipasnya kurang lebih nanti seperti ini, tinggal kita lem saja. Sebelum ke proses pengeleman, alangkah baiknya kita kerjakan terlebih dahulu di bagian modul speed controlnya. Jadi di modul speed control ini bagian bawah ada input dan juga outputnya ke motor. Untuk kabel oranye itu yang positif, yang hitam adalah negatif. Sedangkan yang hitam ini kita berikan kabel tambahan pendek seperti ini, men. Dan kita sambung menjadi satu. Oke, ini akan kita pasang terlebih dahulu di bagian input modul speed controlnya. Untuk yang positif saya berikan kabel warna orange. Sedangkan yang negatif ini kita pasang juga di bagian inputnya. Untuk negatif saya berikan kabel warna hitam. Tidak lupa kita kencangkan menggunakan obeng mins kecil seperti ini, sekencang-kencangnya. Oke, ini sudah selesai untuk pemasangan kabel di bagian input. Lalu untuk bagian outputnya ke motor kita berikan kabel juga. Ini kebetulan saya pakai kabel warna merah dan juga kuning. Untuk kabel merah di positif dan kabel kuning ini adalah masuk di bagian output yang negatif. Lalu seperti biasa kita kencangkan. Oke, jika sudah selesai kurang lebih seperti ini, input dan outputnya sudah kita pasang kabel. Lanjut untuk bagian speed controlnya kita letakkan terlebih dahulu. Jangan lupa kabel ke arah baterai ini masuk ke bagian bawah.
Lalu yang hitam pendek ini kita masukkan di lubang yang depan atau lubang ke arah saklar. Sedangkan untuk outputnya nanti biarkan kabelnya di luar, men. Oke, ini kita sisipkan untuk modul speed controlnya. Lalu kita kencangkan dengan murnya seperti ini. Jika sudah, untuk kabel yang saya pegang ini adalah ke arah kipas, lalu yang bawah ini ke arah baterai. Sedangkan kabel kecil hitam ini adalah negatif ke arah saklar. Oke, lanjut akan kita pasang terlebih dahulu untuk bagian saklarnya. Jangan lupa untuk mur dari saklarnya jangan sampai ketinggalan. Oke, sebelum kita sambung untuk bagian saklar, kita berikan potongan kabel warna hitam. Lalu untuk mur dari saklarnya kita sisipkan terlebih dahulu di bagian kabelnya agar nanti bisa mengunci di bagian dalam, men. Jika sudah, untuk kabel hitam yang dari modul speed control kita sambung ke saklar juga. Lalu dari saklar ini keluar lagi kabel warna hitam pendek yang kita sambung tadi. Sebelumnya untuk saklarnya kita kencangkan terlebih dahulu menggunakan mur bawaannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk penjelasannya, men. Jadi kabel hitam yang dari modul speed control ini masuk ke saklar lalu keluarnya ke bagian negatif kipas. Di kabel hitam yang dari saklar ini kita sambung jadi satu ke bagian negatif kabel warna kuning atau output dari modul speed controller. Dan kabel merah itu adalah positif. Oke, sedangkan yang bawah itu adalah kabel menuju ke baterai. Oke, jadi yang saya pegang ini adalah kabel ke baterai, sedangkan yang atas ini nanti langsung ke bagian kipas. Oke, saatnya kita pasang pipanya yang ini. Ini sudah saya siapkan sebuah lubang untuk tempat kabel tentunya. Lalu kita pasang menghadap ke depan. Jadi yang depan itu ada saklarnya, sedangkan yang belakang itu yang potensio. Untuk merekatkan seperti biasa saya menggunakan lem terkuat di dunia seperti ini. Usahakan untuk pengeleman merata agar hasilnya jauh lebih kuat. Oke, untuk menutupi lubang yang tidak rata saya menggunakan serpihan dari potongan pipa PVC, men. Jadi tinggal kita taburkan saja dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan menggunakan cutter atau pakai amplas. Kurang lebih jadinya seperti ini, sudah cukup rapi dan tertutup rapat. Setelah selesai kita pasang di bagian kipas high speednya. Jadi untuk kipas high speed ini nanti pasangnya seperti ini. Yang tidak ada logonya itu yang bagian belakang, sedangkan yang ada logonya atau mereknya itu di bagian depan. Agar bisa masuk, untuk bagian ujung-ujungnya akan saya potong terlebih dahulu. Ini saya buang untuk tempat murnya. Jadi semuanya saya buang seperti ini. Lalu untuk bagian pipanya ini sudah saya kikis bagian dalamnya, men, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk menguranginya atau mengikisnya saya menggunakan mata bor seperti ini. Ini adalah mata bor ukir agar lebih tipis dan pastinya kipas bisa masuk dengan sempurna. Untuk kipasnya pun juga sudah saya rapikan seperti ini untuk bagian pinggirnya. Lalu langsung saja kita sambung di bagian kabel negatif dan positifnya. Agar lebih aman kita solder dan juga kita berikan solasi bakar. Oke, jika sudah agar lebih kuat saya menggunakan double tip spons seperti ini di bagian pergelangan dari kipas. Lalu tinggal kita masukkan saja seperti ini, men. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini untuk cover pelindungnya juga sudah saya pasang di bagian belakang agar lebih aman tentunya. Lalu untuk saklar sudah berfungsi, untuk potensio juga sudah berfungsi. Tinggal kita sambung perkabelan menuju ke modul step down. Oke, sebelumnya untuk kabel dari indikator baterai kita berikan kabel potongan seperti ini. Yang positif ke kabel warna merah, yang negatif ke kabel warna hitam. Lalu kita solder ke bagian input dari modul step down. Jangan sampai terbalik, untuk kabel negatif ke bagian input yang negatif dari modul step down, sedangkan kabel merah atau oranye ke input yang bagian positif.
Oke, jika sudah, untuk bagian inputnya langsung saja kita sambung di bagian soket baterai. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Di soketnya sudah ada tanda negatif dan positifnya, men. Oke, setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan yang ke bagian kipas ini jangan sambung terlebih dahulu, melainkan kita akan set terlebih dahulu untuk output dari modul step down-nya. Jadi caranya sangat mudah, kita sambungkan terlebih dahulu ke baterai. Lalu untuk modulnya sudah aktif, ditandai dengan lampu indikator warna merah. Lalu untuk bagian outputnya kita ukur menggunakan avometer. Dan kita putar untuk potentiometer inputnya ke 12 volt sesuai dengan tegangan dari kipas high speednya. Jadi usahakan untuk tegangannya jangan lebih dari 12 volt karena akan merusak dari kipasnya sendiri, men. Oke, ini kebetulan sudah saya set di 12 volt. Jika sudah, dipastikan untuk outputnya ini sudah di 12 volt. Tinggal kita sambung saja, men. Sebelumnya kita lepas terlebih dahulu untuk baterainya. Lalu output dari modul step down ini kita solder ke kabel yang menuju ke bagian kipas. Yang negatif ke negatif, yang positif ke positif. Oke, ini sudah selesai. Untuk modulnya tinggal kita masukkan ke lubang dalam pipa. Oh ya, ini untuk skema dari rangkaian komponennya, silahkan di screenshot jika kalian membutuhkan. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita lem saja ya, men, di bagian tepi-tepinya. Oke, sudah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini, tinggal kita cat saja, men. Oke, ini sebelum kita cat untuk kipas high speednya ini saya taruh agak sedikit mundur ya, teman. Agar hembusan angin yang dikeluarkan ini bisa sedikit lebih kenceng lagi. Lalu untuk menutupinya saya menggunakan lembaran PVC yang sudah saya potong seperti ini. Lalu saya letakkan seperti ini. Lanjut untuk bagian pinggirnya yang pas dengan letak murnya, ini saya berikan sedikit coakan, tentunya agar tidak mengganggu. Oke, ini sudah selesai, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Tinggal kita pasang lalu kita sesuaikan dengan mur pengunci grill kipasnya dan kita lem. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita cat saja, men. Oh ya, sebelum kita cat, untuk medan yang tidak perlu dicat kita tutupi menggunakan solasi seperti ini. Lalu tinggal kita semprot menggunakan cat. Kebetulan cat yang saya gunakan adalah cat hitam Dove. Oke, sudah selesai dicat, tinggal tunggu kering dan pastinya siap kita gunakan. Baiklah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk baterai tinggal kita tancapkan saja seperti ini, men. Dan ini bisa kita fungsikan. Jadi tombol depan untuk menyalakan mode turbo yang langsung kenceng. Sedangkan yang knob bagian belakang ini untuk mengatur kecepatan sesuai dengan yang kita inginkan. Tentunya untuk hembusan udaranya akan lebih terkontrol di mode cepat hingga di mode yang lambat. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara merakit kipas blower cordless dengan komponen yang sangat murah dan tentunya mudah kita temukan. Jika teman-teman ingin merakitnya, mungkin untuk kipas jet fan-nya bisa di double atau pakai kipas yang high speed-nya lebih tinggi agar hembusan angin yang dikeluarkan itu jauh lebih kencang. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Dan jangan lupa di share juga ke seluruh orang yang ada di dunia ini, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke, men, salam kreatif.